Halo semuanya. Hari ini hari Minggu, salju pun turun. Jadi mumpung cuaca lagi bagus, saya mau bikin video pertama saya. Ya walaupun saya canggung ya, soalnya saya jarang ngomong di depan kamera. Jadi saya ingin mencoba. Apa salahnya kan mencoba? Oke. Perkenalkan, nama saya Agus dari Sukabumi. Di Jepang saya jadi pemagang. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya, atau ya intinya sharing-sharing ke kalian semua. Gimana rasanya setahun di Jepang itu jadi pemagang, kayak gimana. Oke, sekarang kita akan ngobrol, sharing pengalaman saya sendiri sambil jalan-jalan. Mungkin kalian penasaran gimana Jepang itu seperti apa. Ya, suasananya itu kayak gimana. Karena ini musim dingin, jadi mungkin seperti ini. Yang kalian lihat ya kebanyakan salju sih, gitu. Karena di tempat saya tuh di desa, ya jadi kebanyakan itu sawah, pergunungan, kayak gitu. Mungkin kalian bisa lihat di depan itu kayak gimana. Oke, nih saya tunjukin. Ya, sawah semua. Ya, kalau dipandang sih enak ya. Tapi kalau dirasain ya dingin. Gitu. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya mau cerita sedikit bagaimana saya ke Jepang gitu ya. Oke. Saya lulus tahun 2020 di SMK 1 Cibadak. Habis itu saya langsung kerja di Bandung selama 3 tahun setengah sebagai desainer grafis. Dan selama 3 tahun setengah itu saya tidak ada perkembangan gitu ya. Tabungan gak ada, gajian pun selalu ludes ya kalau akhir bulan. Ya intinya gitu aja terus selama 3 tahun setengah. Nah, terus waktu itu juga pernah tuh ada teman saya nyaranin ke Jepang karena ya lumayan enak, gaji gede gitu. Terus juga kan saya selama di Bandung itu kayak ada tuntutan gitu ya. Ya mungkin kalian tahu ya kalau misalnya pasangan itu tuntutannya kayak gimana gitu. Ya makanya dari situ saya langsung cari LPK. Ada tuh di tempat saya, lumayan deket juga. Sebelum saya keluar dari pekerjaan sebelumnya, saya belajar dulu tuh hiragana, katakana, intinya yang dasar-dasar ya buat bekal ya kalau mau masuk LPK. Saya masuk LPK pada tahun 2024, ya sehabis lebaran. Saya di LPK belajar selama 5 bulan. Terus saya ikut mensesu pertama saya dan alhamdulillah saya sekali lolos. Ya mungkin karena doa orang tua saya ya, alhamdulillah. Nah, habis itu saya pendidikan 3 bulan. Jadi total pembelajaran saya sebelum berangkat itu 8 bulan. Habis pendidikan saya dikasih waktu seminggu buat sebelum berangkat. Di situ saya ya mempersiapin semuanya. Nah, saya berangkat tanggal 5 Januari tahun kemarin. Di situ juga ya saya pamitan sama keluarga. Lumayan sedih. Sebelumnya saya tidak pernah kepikiran sama sekali ke Jepang dan tiba-tiba sudah ada di sini. Ya alhamdulillah, bersyukur. Pas awal datang, awal datang itu bingung harus kayak gimana ya. Suasana beda, angin pun beda rasa. Apalagi pas waktu keluar dari bandara, itu benar-benar dingin. Karena saya tiba pas waktu musim dingin juga kayak gini. Itu benar-benar dingin. Karena di Indo juga kalau waktu dingin itu nggak terlalu ya. Kalau di sini dinginnya kayak kulkas. Soalnya kalau di Indo kan udah terbiasa panas, hujan, dingin juga kan agak ya biasa lah ya.
Ya kesampingan dari itu ya mungkin saya lumayan wow ya kalau lihat Jepang itu, karena lihat dari tempatnya yang sangat bersih, terus juga orang-orangnya juga yang sangat ya itu ya teratur ya gitu. Saya pas tiba itu langsung ke Senta. Nah selama di Senta itu saya dikasih tahu sama sensei saya kehidupan Jepang itu kayak gimana, budayanya gimana, ya semuanya dikasih tahu. Dan disitu juga saya kayak harus terbiasa ya. Ya apalagi kan makanannya juga kayak beda gitu kalau dibanding sama di Indo. Ya apalagi bahasa juga belum lancar gitu ya, masih berantakan semuanya. Sekarang dunia kerja ya. Sehabis dari Senta saya langsung dianterin ke perusahaan. Nah ya buat kerja. Saya kerja di peleburan logam. Sangat beda jauh kan. Saya dulunya desain grafis, tiba-tiba langsung peleburan logam. Ya karena saya waktu di LPK itu pengen cepet berangkat, apapun kerjaannya itu saya lakuin gitu. Ya gak apa-apa lah, yang penting cepet kerja, itu mikirnya ya. Jadi selama saya kerja di Jepang ini ya ada senangnya ada susahnya ya. Ya kalau senangnya itu ya alhamdulillah saya dapat perusahaan, orang-orangnya baik sekali. Walaupun bahasa saya kacau, tapi tetap didengerin gitu ya. Terus juga kan ya banyak ngebantu, sering dikasih makanan lah sama orang Jepangnya juga. Baik lah intinya. Susahnya yaitu saya pengalaman di peleburan itu gak ada sama sekali, jujur. Jadi gak tahu harus kayak gimana. Di situ susahnya. Mau gimana ya harus bisa gitu. Walaupun dulu ada senpai saya di sini, itu juga 2 bulan ngajarin saya. Habis itu ya pindah kerjaan, ditinggal senpai cuma 2 bulan. Udah sisanya ya kita sendiri yang beresin gitu. Di kerjaan juga saya sering salah terus ya intinya. Banyak kesalahan, masalah ya intinya kayak gitu. Apalagi pernah juga kena leburan yang sangat panas. Ya panasnya hampir 800 derajat ya itu. Bener-bener ya parah lah. Ya mau gimana lagi ya, demi uang. Oke lanjut tantangan. Saya selama di sini itu tantangannya bahasa ya. Saya jujur selama 1 tahun ini bahasa saya nggak berkembang sama sekali. Itu juga cuman ya sebisanya aja gitu. Ngomong sama orang Jepang pun juga masih bingung gitu ya jawabnya, agak susah. Walaupun orang Jepang yang ngomong itu masih dimengerti sama kita, tapi kadang kalau misalnya jauh itu susah, jujur. Dan saya selama di sini juga benar-benar jarang belajar, karena saya di kerjaan juga sering lembur terus. Ya setiap bulan hampir kena 40 jam itu lemburan. Jadi benar-benar habis kerja itu capek, pengennya langsung tidur, terus lanjut lagi kerja, kayak gitu aja terus. Walaupun di hari libur juga kadang pengennya itu rebahan, ya jalan-jalan atau apa gitu. Ya intinya ya kadang males, itu sih masalahnya. Intinya bahasa kurang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu, kadang suka sering pakai bahasa tubuh gitu. Gini gitu. Terus juga kan ya keseringan pakai kono sono ano, kore sore are gitu. Ya intinya yang dasar-dasar lah ya. Terus juga kan di sini cuaca 4 musim tuh. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kalau musim semi sama musim gugur itu masih mending lah ya. Musim dingin ya di kerjaan enak. Jadi ya di ruangan itu lumayan agak hangat ya.
Nah pas waktu musim panas itu bener-bener panasnya 2 kali lipat, karena musim panas di Jepang itu 40 derajat. Terus di kerjaan saya itu hampir leburan itu 700 derajat, bukan hampir lagi sih, itu lebih kayak, jadi seperti kayak di oven gitu ya, panas. Paling males musim panas sih jujur. Terus juga kan kayak makanan itu semua di Jepang itu hampir kebanyakan mengandung babi. Jadi benar-benar kalau misalnya mau beli itu harus lihat komposisinya dulu gitu. Asal tahu kanjinya aja udah gitu. Terus lanjut hal serunya. Hal seru di Jepang itu ya alhamdulillahnya di sini saya bisa merasakan 4 musim gitu ya. Musim dingin, salju, terus musim semi, lihat sakura. Ya lumayan indah ya kalau dilihat. Musim panas kebanyakan matsuri, festival. Terus musim gugur itu biasa aja sih. Terus juga hal serunya itu tempat banyak yang bagus. Bener-bener kalau buat kaum introvert pasti enak sih di sini. Soalnya kenapa? Karena orang-orang di sini itu jarang keluar, terus juga jarang ngumpul. Ya intinya orang Jepang itu masing-masing. Bener-bener kalau buat kaum introvert seperti saya itu enak ya, nyaman gitu, adem, tentram lah. Nggak tahu kenapa ini orang Jepang bukan kayak orang Indo gitu, beda. Ya hasilnya banyak ya yang didapetin selama setahun itu, dari pekerjaan, kehidupan, terus ya banyak duit, alhamdulillah sih, dijajanin pakai apa gitu. Jadi selama di Jepang ini saya ada perkembangan. Ya kalau bahasa sih masih kurang, tapi kalau perkembangan yang lain kayak sikap, terus kehidupan saya di sini tuh kayak beda sama yang di Indo. Kadang wawasan juga makin luas ya. Ini bagus loh. Shit, keren, gila. Jadi buat kalian semua yang ingin ke Jepang, intinya persiapin mental kalian, bahasa kalian, sama semuanya siapin. Karena di Jepang itu nggak mudah. Apalagi cuaca itu benar-benar sangat beda sama yang di Indo gitu. Apalagi dalam masalah dunia kerja, mental itu harus benar-benar dijaga. Karena kalau misalnya mentalnya lemah itu udah sama ya bahasa juga sih ya gitu. Oke, mungkin itu saja video saya, pembahasan saya selama di Jepang ini 1 tahun. Kalau misalnya ada kata-kata saya salah, mohon dimaafin karena saya bukan nabi, bos. Ya mungkin video selanjutnya ya tentang keseharian saya, mungkin agak lama. Sampai jumpa minasang semuanya. Dewa Matao.